Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin dan atas doa pada subuh kali ini kembali kita dapat bermuajah bersama untuk kaji hadis-hadis kursi yang mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tahun ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Kepada ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bab fi fadlillah ta'ala wa rahmatihi ala man tajawaza an ibadihi. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا قال كنت آمر بالرجال أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسم قال فتجاوزوا عنه متفق عليه. وفي لفظ عند مسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فأمر بالجاني أن يقتلوا المعصر ويتجوزوا عن الموسم قال الله عز وجل تجوزوا عنه. وفي لفظ له أيضا رجل لقي ربه فقال ما عملت قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور فقال تجاوزوا عن عبدي. وفي لفظ له أيضا أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له هذا عملت في الدنيا قال ولا يذكرون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسم وأنذر المعسر فقال الله أنا أحق في ذلك تجاوزوا عن عبدي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عصر فتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنه. فلما هذا قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس
فإذا فعلته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز فعلى الله يتجاوز عنا قال الله تعالى قد تجاوزت عنك رواه النسائي. ورواه البخاري في غيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معصرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه فعلى الله يتزوج عنا فتجاوز الله عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, beberapa riwayat hadis yang kita baca dengan makna yang sama, sekalipun berbeda lafaznya, namun maknanya sama, intinya sama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang memudahkan urusan orang lain, niscaya akan Allah mudahkan urusannya. Adapun orang yang mempersulit urusan orang lain, Allah akan persulit urusannya. Dalam satu hadis, dalam kitab yang berbeda, kita pernah temukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah bahwa doa yang dimohonkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma yassir man yassara umura ummati fi ma'na al-hadis. Ya Allah, mudahkanlah urusan orang-orang yang memudahkan urusan umatku, kata Rasul, dan persulitlah urusan orang-orang yang mempersulit urusan umatku. Itu doa Rasul. Maka tentu kepada kita berharap untuk mendapatkan doa Rasul dalam artian agar Allah mudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat nantinya. Dan untuk meraih dan mendapatkan itu tentu semasa hidup kita di dunia melakukan hal yang juga memudahkan urusan orang lain. Al-jazaa bil jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan apa yang telah diperbuat dan dilakukan. Al-jazaa bil jinsil amal. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan pula lah yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, bila kita berbuat satu keburukan, maka yang buruk pula lah yang akan kita dapatkan. Ada satu kisah Mubarak ini dalam kitab Mubarak Jala'atul Rasyidah. Jadi di pelajaran di pondok, tapi di pondok itu mengambil uskup bahasanya, cuman hikmahnya kita ambil dari kisah. Jadi seorang anak suatu ketika melihat ada seekor anjing sedang istirahat atau sedang santai. Lalu kemudian dia pengen ngeprank anjing ini. Dia punya makanan lalu disodorkan kepada seekor anjing atau seekor binatang. Seakan-akan dia ingin memberikan makanan itu kepadanya. Namun apa yang terjadi saat ketika binatang itu mendekat dan ingin memakan makanan yang seakan-akan diberikan untuknya, saat yang bersamaan dia tarik makanan itu dan dia pukuli binatang itu dengan tangan yang satunya. Jadi pura-pura ada tongkat disembunyikan di belakang,
seakan-akan dia ingin mengasihi dan melakukan kebaikan. Saat binatang itu mendekat, dia ambil itu, dia tarik makanan dan dia pukul binatang itu, lari binatang. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Ternyata apa yang dilakukan oleh si anak ini terperhatikan oleh seorang atas apa yang dia lakukan. Sehingga tidak lama kemudian peristiwa yang sama pun terjadi. Seorang itu memanggil si anak ini tadi dan diperlihatkan kepadanya makanan, seakan-akan dia ingin memberikan kepada si anak ini. Lalu kemudian si anak pun mengira bahwa makanan itu diperuntukkan untuknya dan dia pun mendatangi orang itu. Ketika akan mengambil makanan itu, apa yang terjadi? Hal yang sama dilakukan oleh orang tersebut terhadap anak yang melakukan suatu kejahatan. Makanan itu pun ditarik, akhirnya tidak jadi untuk diberikan kepada si anak, dan dengan waktu yang bersamaan si anak itu pun tangannya dihukum. Lalu apa kata ulama dalam ungkapan itu? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan atas suatu kejahatan, maka kejahatan itu pula yang akan didapatkan. Apa yang dia perbuat dan lakukan, dia rasakan. Merasa tidak senang, merasa tidak nyaman. Tapi kenapa perbuatan itu kita lakukan kepada orang? Nah, ini menjadikan suatu pembelajaran bagi kita. Kadang kita tidak ingin disakiti, tapi berapa banyak di antara kita yang terus menyakiti saudara kita. Kita tidak ingin dizalimi, tapi tidak sedikit kita yang melakukan kezaliman terhadap orang lain. Kita ingin dimuliakan, kita ingin dihormati, tapi saat ketika kita ingin dimuliakan dan dihormati, kita tidak pernah mau memuliakan dan menghormati orang lain. Maka tentu apa yang kita perbuat itulah yang kita akan buat, itulah yang kita akan petik dari hasil perbuatan yang kita lakukan. Tidak hanya sebatas di masa hidup kita di dunia, di akhirat lebih lagi. Atau tidak hanya sebatas di akhirat, nantinya kita akan mendapatkan balasannya. Kadang dalam kehidupan dunia pun kita sudah mendapatkannya. Maka disitulah senantiasa kepada kita dianjurkan untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak hanya terhadap manusia, tapi terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat hadis yang kita tadi baca, kalimat-kalimat yang ada di dalamnya, sebagaimana yang disarahkan atau yang dijelaskan dan dipaparkan oleh ulama di dalam ini kita. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kuntu amirun fatayati, artinya ay umali alamani. Sebagaimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat kuntu amirun fatayati ay umali, umal itu artinya pekerja atau ya, apa bahasa kita namun kasar membahasakan atau anak buah. Para pekerja yang umal itu pekerja, umali pekerja yang bekerja dengannya. Aku memerintahkan kepada para pekerjaku, kata beliau. Itu makna pada kuntu amirun fatiyani ay umali ala mali, terhadap harta yang Allah titipkan kepadaku. Auladan lahu kanu am ghairahu ayyamuru ayyamhalu al-mu'assir, untuk memudahkan orang-orang yang mengalami kesulitan. Dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan, falaqatil malaikatu ruha rajulan mimman kana qablahum qalu a'amilta minal khairi syai'a. Saat dimana roh seorang ketika sudah meninggal dunia
Lalu oleh malaikat mempertanyakan kepadanya, "A'amilta minal khairi syai'an?" Apakah engkau telah melakukan satu kebaikan?